Oke, kita berangkat ini. Woi, Pak. Oke, sehat. Sehat. Ya, ini Bang Ica ini. Nah, Ibu Narti, kita mau ke Padang, Ibu. Oke. Ayo. Proses pagi hari berangkat ke Padang. Kita ada pelatihan moto. Nah, itu rekan-rekan kita semua. Foto aku video, Mas. Kalau foto aku mau senyum dulu. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sendawa Channel. Kali ini kita berada di Padang ya. Ini kita lagi ada kegiatan the job training ya untuk sentra IKM, yaitu pengolahan mutu ya. Kita berada di Padang dan kita akan berkunjung ke tempat-tempat di mana kita akan melakukan pelatihan dan menggali ilmu untuk sentra IKM ya. Ikuti terus, jangan lupa subscribe dan like ya, dukung Sendawa Channel supaya lebih berkembang lagi. Oke, ini masih pagi jadi agak gelap. Oke, kita lagi di hotel ini ya. Ini suasananya seperti ini, masih sangat pagi. Nah, masih gelap ya. Pemandangannya cukup bagus sekali di sini. Kami berserta rombongan dari sentra IKM Bengkulu Utara. Berangkat pertama di hari Rabu di Dekranasda Kabupaten Tanah Datar. Kita di sini lagi melakukan edukasi guru bagaimana mengenai pembinaan dan pengolahan tentang permasalahan produk-produk UMKM. Kadang saya ada loh. bahannya dari apa, Mbak? Dari Benang. Dari benang. Ini cantik nih. Pesta. Taman daerah sih. Kerajinan. Luar biasa ya. Tapi jadi bordir. Ini cuma 75.000. Nah, di Padang Jaya banyak, nanti rencana kalau bikin kota jadi. Oke. Oke.
Gimana menurut Bapak tanggapannya? Jadi selamat datang di Desa Nasda Tanah Datar. Ini sentra produksi ikan UKM, mulai dari batik, mulai dari pakaian adat, tradisional, ya, semua digabung di sini Pak. Menurut saya tata letaknya lumayan bagus dan seni-seni dan budaya-budaya yang ditampilkan di sini cukup bagus Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama. Industri rumah tangga ya, Apa itu kopi? kopi, bubuk kopi robusta, produksi Nilam Brand. Ini di Bubur Rajo 5 tahun Batu Sangka. Oke. Kebetulan yang nilamnya sekarang ikut pelatihan. Ini Mas, Permen pencegah kanker. Tapi di sini namanya kawadau. Kawaku. Permen antioksidan pencegah kanker. Nggak ada yang bulat kayak gitu mbak? Asli mutiara kok. Harganya berapa tuh? Mulai yang 100 ribu. Ibu beli oleh-oleh. Iya, ya. Kalau yang dulu aja. Kalau sudah kita ke mobil. sekali-kali buat kawan ngapa? Oke guys, ini sudah selesai kegiatan di sini. Kunjungan.
makanya proses pembuatan ini lama dan berkepentingan. Kalau pelatihan itu sobat itu nambah motif. Perkenalkan timnya kepada kami sebagai tuan rumah. Kepada Ibu Tri, saya persilakan. Baru terlaksana sekarang, alhamdulillah. Kemudian sholawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengelolaan sentra IKM. Kami di sana mendapatkan BAK fisik dan non fisik. Untuk fisik itu sudah 80%, Ibu. Tentunya bangunan ini nanti perlu pengelolaan yang baik sehingga dapat termanfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi dari rekomendasi Kementerian Perindustrian disarankan itu se-Indonesia itu yang paling bagus di sini, Bu. Tepuk tangan dulu dong. Di sini sama di Payakumbuh ya, Mbak ya. Sebelumnya kami juga awalnya mau ke Pangkep ya kemarin, karena bisa sebagus sebagaimana di sini. Ini peserta dari sentra IKM, kemudian ada juga dari dinas, Bu. Bapak Ibu peserta agar mengikuti dengan baik, sama-sama kita ikuti untuk kemajuan kita Bengkulu Utara. Olahan pangannya Bapak Ibu ya. Meskipun kita mengunjungi sentra Tanur ya Bapak Ibu, cuma kita ingin lihat bagaimana caranya sentranya bisa berjalan. Kalau pengalaman saya Bu, di beberapa daerah saya lihat ada yang sudah berbentuk koperasi ya, kemudian ada yang belum terbentuk koperasi, tapi lebih ke bagaimana kitanya Bu, sumber daya manusianya itu yang penting, ya kan? Nanti kalau sudah dibentuk koperasi ya, bagaimana saya mengelola koperasinya agar proses bisnisnya itu dapat berjalan dengan baik. Pusat memang itu Bu yang disarankan memang UPTD ya, yang kemudian bermitra dengan koperasi. Jadi untuk pengelolaannya aset ini kan tidak boleh dikelola oleh ini harus dinas ya, harus penyelenggara kegiatan dari negara ya, jadi dikelola oleh UPT atau UPTD itu untuk pengelolaan asetnya, tapi untuk proses bisnisnya nanti bisa dikelola oleh kelompok ataupun koperasi. Jadi nanti silahkan, karena di sini sudah jalan ya Bu, sudah ini silahkan teman-teman nanti bisa bertanya deh bagaimana kok di sini sentranya bisa jalan dibandingkan mungkin kita juga lihat di beberapa daerah ada sentra yang nggak jalan Pak gitu kan. Nah gitu mati suri gitu kan, kita kan nggak pengen ya Bapak Ibu kayak gitu. Nah nanti silakan ini ilmunya diserap sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti kayak sharing gitu ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu titipan dari Bapak dan Pak Indra ya. Kalau ya jadi arahannya memang kalau di izin ya Putri, saya sadar diri. Mungkin pertama kami akan mengenalkan dulu tentang sentra kami ini. Sebenarnya saya malu nih, sentra kami mungkin dibilang terbaik versinya Kementerian Perindustrian, karena kami merasa di sini terlalu banyak kekurangan juga. Kami masih memenahi, masih banyak kurang. Ketika kita menemukan kendala kita coba cari solusinya. Jadi kami memang di sini masih tahap belajar juga Bapak Ibu. Jadi saya takut malah nggak sesuai ekspektasi yang Bapak pikirkan. Gimana tentang sentra tenun? Baiklah,
Samanya dengan kelompok ini, sedangkan kita ada undang-undang terkait masalah barang milik negara. Pemanfaatan barang milik negara tersebut itu ada undang-undang yang mengatur. Nah, apa dia bentuk sewa, apa dia bentuk retribusi. Nah, sementara kami di Bengkulu Utara untuk tahun ini ada pembangunan sentra, namanya Sentra Pengelolaan Ikan, yang kebetulan ketuanya hadir juga di sini yang bakal mengelola tempat tersebut. Yang kami ingin tahu bagaimana sistem kerjasamanya, dan kedua, aset ini kan aset. Kalau di sini mungkin sekedar alat tenun ya, nggak tahu berapa nilainya, nggak ngerti. Kalau di situ nanti namanya sentra pakan, olahan ikan, jadi di situ banyak mesin, malah sampai ada cold storage untuk penyimpanan bahan baku, itu kan biayanya mahal kan gitu. Nah, jadi itu gimana kontribusi yang dilakukan oleh kelompok terhadap pemerintah, itu satu. Nah, terus juga yang ingin kami itu ya, kita kan sebagai UPTD berharap ikan ini malah maju, berkembang, tidak membebankan mereka terus produksi terus. Akan tetapi yang ingin kami ketahui bagaimana sistem dari sentra tersebut agar dia maju, bagaimana, apa bagi hasil atau gimana terhadap ikan-ikan yang di sekitar itu. Ini sentra nih, sentra mengelola bangunan yang diadakan oleh pemerintah, akan tetapi kan ada ikan-ikan yang belum dirangkul. Itu gimana, sistem baginya gimana, kayak ibu ya, dalam satu orang dia menghasilkan 1 lembar kain. Dari 1 lembar kain ini dijual harga sekian. Dari sekian ini berapa ke UPTD-nya, berapa ke kelompoknya, berapa ke pembuatnya. Nah, itu juga ingin kami ketahui sehingga UPTD yang ada di Tanah Datar ini, di Lintauguo bisa sukses sampai ke Thailand, Malaysia dan sekitarnya. Kami termasuk respect Bu, dengan capaian yang udah sampai ke luar negeri itu Bu. Kami ini baru belajar keluar daerah, belum persentase ke luar negeri. Oke, itu aja Bu. Terima kasih. SD2 THR ya Pak ya. Kami memang karena luasan daerah kami di sini 1.700 hektar Pak di sini Pak. Jadi emang luas, 1,7 hektar emang luas. Jadi memang di awal itu kami ketika rekrutmen THR kita memang membutuhkan banyak THR karena alat yang kami butuhkan itu kan banyak di sini Pak, bermacam-macam alat tenun. Jadi kita emang itu 4 orang itu ada tenaga teknisi tenun Pak, tenaga teknisi yang bertugas untuk memelihara alat tenun yang ada. Jadi teknisi, ada teknisi di sini Pak. Kemudian ada penjaga malam, ada K3. Itu THR di sini Pak. Tadi Bapak menanyakan tentang sistem kerjasama antara UPT dengan kelompok. Jadi Pak, ketika kami mulai berkegiatan itu pada tahun 2022 awal Pak, karena memang kegiatan kita seperti saya paparkan sebelumnya, itu sampai tahun itu kami masih kelanjutan pembangunan, masih penyempurnaan melalui revitalisasi Pak, mulai mereka. Terus sistem kerjasama. Kalau Bapak tanya sistem kerjasama, di awal itu kami tidak punya Pak. Ketika kami melatih orang, itu kita akan melatih mulai dari, kalau tentu kita nggak bisa melatih banyak-banyak Pak, karena itu sistemnya kan adanya proses produksi yang kita jalani. Jadi biasanya kita melatih 20 orang. Dari 20 orang itu Pak, nanti yang bertahan dari IKM sini 20% Pak, 4 orang, 5 orang. Itu kendalanya di mana? Karena mereka jauh dari sini Pak. Di sini sentra kita bukan di sini, jauh dari pemukiman mereka. Sementara mereka memiliki keahlian, mereka jauh. Kalau Bapak mungkin saya aja Pak ke sana, jauhnya Masya Allah Pak. Di daerah terisolir banget, itu berbatasan dengan Riau Pak. Ke sana itu Pak 2 jam jalan kaki pula ada Pak. Kami ke sana. Gak mungkin Bapak bayangkan saya aja ke sana Pak. Kapok Pak, kapok. Karena jalannya sangat jelek. Itulah ya. Jadi kami untuk membaik, pertama kali kami nggak memikirkan kerjasama Pak. Udah ada aja THR di IKM yang kerja di sini, itu udah merupakan
pencapaian yang sangat bagus bagi kami. Untuk mengajak orang aja untuk menenun dengan pekerjaannya seperti Bapak lihat itu sangat susah Pak. Itu susah. Jadi bertahun-tahun kami mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga baru nyampe sekarang tercatat Pak IKM yang bekerja di sentra dan yang di sekeliling sentra itu sampai saat ini 114 orang Pak di sentra ini Pak. Jadi ada yang bekerja di sentra, ada yang bekerja di rumah karena mereka ada turun-temurun Pak. Jadi mereka di rumah punya peralatan sendiri. Dipinjamkan alat untuk dibawa pulang ke rumah Pak. Kalau kita kan itu aset, tidak boleh kita pinjamkan ke rumah. Kalau mereka di yayasan, mereka beli alat, mereka pinjamkan. Selagi Anda menenun silahkan pergunakan alat ini. Itu konsep dari Yayasan Kriya Minangkabau. Disitulah mereka yang IKM kita yang jauh dari sini, akhirnya mereka terbiasa di rumah. Oh, kalau bahasa Minangnya Pak, sambil mengasuh anak, sambil masak, sambil nengok anak, dia bisa menenun di rumah. Jadi mungkin Bapak lihat di sini cuma berapa? Di Atta ini kemarin cuma 8 orang, di Jakarta ada 14 orang. Yang di sini tuh gak ramai Pak, cuma ada mungkin 25 orang. Tapi di sekeliling, di sekitar kita. Karena memang program mereka, program dari yayasan itu, mereka mampu bekerja di rumah tanpa kalau pergi pulang ke sini dengan jarak tempuhnya jauh, ojeknya aja Pak 50.000 ke sini Pak, mana upah Pak? Jangan lama di jalan, kapan produksi? Jadi itu program kita memang berdampingan dengan yayasan, itu Pak. Baru tahun 2024 ini, tapi alhamdulillah kami sudah menggait aja itu IKM muda. Bapak lihat sendiri IKM muda kami umur 20-an Pak. 20-an mereka udah mampu menghasilkan uang sendiri, mereka tidak sempat lagi megang handphone. Jadi melalui saya bicarakan tadi, melalui surat edaran bupati, mereka ada orderan tiap minggu. Pergi ke Nagari ini, di mana ada pesanan tenun, pesan 10 pieces untuk kantor wali Nagari, mungkin desa bagi Bapak, ada pesanan bikin. Jadi ada beberapa dari kelompok itu yang tugasnya pemasaran Pak, mencari. Mereka pergi ke sekolah-sekolah, ke bank-bank, BUMN yang ada di sini. Begitu Pak. IKM yang bisa menenun, memanfaatkan alat tenun yang ada di UPTD. Iya. Saya menghasilkan satu hari itu, anggap 2 hari dapat 1 lembar kain. Iya. Nah, 1 lembar kain ini anggap dijual di 500.000. Itu bagian saya berapa? Ke kelompok berapa? Ke UPTD berapa? Itu yang saya tanyakan. Oh itu. Itu kan mereka kesepakatan di kelompok Pak. Jadi ketika mereka menghasilkan kain terjual itu upah buat Bapak itu tergantung kain Pak. Kalau kain Atta itu 300.000 Bapak mendapatkan uang. Dari harga yang dari harga 500.000. Oh. Jadi kalau mereka saya nggak salah itu modal mereka HPP mereka yang bahan benang itu ada 110.000 Pak. 110.000 upah 300.000, sisanya untuk kelompok mereka sisihkan Pak. Ya. Mereka sisihkan, ada bendaharanya itu yang megang, begitu Pak. Mungkin mau masukan atau arahan atau seperti apa gini Bu. Kami ini berdiri kelompok sudah dari tahun 2013 khusus untuk ikan. Nah kami sudah punya anggota tetap, anggota sekitar 35 yang aktif. Kemudian sudah terbentuk koperasi, cuma belum berbadan hukum, sudah berjalan 2 tahun operasinya. Kemudian olahan kami adalah olahan ikan dan aneka olahan yang lain, penganukan. Nah, ketika nanti kami itu diangkat menjadi sentra, itu kan perlu pemikiran, perlu pengelolaan yang bagus biar kedepannya semakin maju dan semakin berhasil. Cita-cita memang kami itu anggota banyak perempuan Bu, karena berawal dari merekrut ibu-ibu rumah tangga yang pengangguran, yang berada nggak punya pekerjaan khusus. Kami kumpulkan, kami aktif untuk jadi ibu-ibu rumah tangga yang kreatif. Nah, di sini yang mungkin pengen masukkan, ketika kita akan mulai, kalau modal bisa dari mana aja Bu, yang sudah ada pasar, itu apa saja yang harus kami siapkan
kemudian polanya seperti apa ke kami, pola kami atau ngatur cara kerja. Di sini tadi sudah menyimak, berarti alat itu kan tidak boleh dibawa pulang ke anggota. Intinya seperti itu. Misalnya kami pengen menggoreng ikan, tapi tetap anggota yang jauh itu tadi kan datang ke sentra memakai alat itu, boleh seperti itu, Bu. Nah, apa boleh apa enggak maksudnya seperti itu? Karena anggota kami juga jaraknya juga enggak kumpul, Bu, dari beberapa desa. Ada 4 atau 5 desa, nah itu yang bergabung ke kami. Kemudian kalau nanti beberapa ke teman-teman gitu, kalau memang sudah berbentuk koperasi, sudah ada koperasinya, silakan nanti yang mengelola koperasinya, Bu. Ya, jadi semua dinaungi koperasi, istilahnya kayak sentra ini disewa oleh koperasi, jadi nanti koperasi yang membayar retribusi ke UPTD-nya. Mau pakai sebulan dipakai alatnya semua atau cuma beberapa, itu mau nanti pokoknya sistem bayar-membayarnya itu koperasi semuanya ke iya, betul. Tapi kalau memang disepakati nanti ini, ya kalau misalnya nanti disepakati ada, oh IKM boleh ke sana yang non koperasi, ya monggo silahkan, nanti IKM-nya sendiri yang akan bayar retribusi ke UPTD gitu. Atau nanti dikelola sendiri, Bu, dari koperasinya IKM boleh, tapi nanti bayarnya ke koperasi yang bayar ke UPTD gitu. Nah itu teknisnya nanti lebih ke Bapak Ibu sendiri yang akan menjalankan. Besok belum ada prospis ya, Bu, ya, yang di Bengkulu Utara. Nah nanti lebih detailnya itu akan dibahas di proses bisnis yang akan dijalankan itu seperti apa. Layanan yang diberikan itu mau apa saja, misalnya boleh nanti misalnya Pak Saiful Hadi kan punya ikan asap ya, saya mau mengasapkan di sana, saya bawa bahan sendiri, saya ngasapin sini, saya cuma bayar sewa alat pengasapannya, boleh. Nah itu nanti membuat kesepakatan antara teman-teman ya, IKM dengan koperasinya mau seperti apa. Karena di sini dinas itu hanya memberikan fasilitas mesin, peralatan dan bangunan ya, yang dimanfaatkan oleh teman-teman. Dari awal. 3